Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, demi memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan dirasakan masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meninjau langsung program bantuan rumah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung program bantuan rumah di Kabupaten Bandung. Kunjungan ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan dirasakan masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya, Cucun didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Bandung. Peninjauan dilakukan terhadap program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, serta rumah tidak layak huni. Cucun menegaskan kehadirannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah, terutama agar anggaran negara yang besar dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Ia menyebut program perumahan harus mampu menjamin masyarakat memiliki hunian yang layak dan sehat. Ini kan bagian dari pengawasan saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para pembantu Pak Presiden Prabowo ini betul-betul program kerakyatan yang saya kawal juga itu supaya anggaran yang besar ini dari 3.700 sekian triliun itu betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung. Dan ini dirasakan oleh rakyat langsung. Ibu akan menerima tadi rumah bagus direnovasi. Semoga ibu juga nanti perjalanannya dikawal oleh petugas-petugas beliau ini bisa lancar. Dan saya yakin tadi beberapa program-program Pak Gubernur juga menumbuhkan para pengusaha UMKM bisa betul-betul tumbuh di Jawa Barat ini, di Kabupaten Bandung ya. Dengan kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan masalah rumah tidak layak huni di Jawa Barat dapat segera tuntas demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Lonjakan harga aftur yang dipicu konflik Timur Tengah berdampak pada biaya operasional penerbangan haji. Komisi 8 DPR RI menegaskan beban tambahan tidak boleh ditanggung jemaah dan harus bersumber dari APBN. Kenaikan harga aftur akibat konflik geopolitik memicu tambahan biaya penyelenggaraan haji 2026. DPR menegaskan beban tambahan tidak boleh ditanggung jemaah dan harus bersumber dari APBN. Lonjakan harga aftur yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah berdampak pada biaya operasional penerbangan haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan, tambahan biaya akibat keadaan kahar tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Menurutnya, biaya tersebut harus diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui mekanisme konstitusional serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga ketika terjadi eskalasi politik dengan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kita pun memahami kalau mereka meminta tambahan untuk aftur. Sesuatu yang memang tidak boleh ada penambahan setelah diputuskannya biaya ibadah haji. Tetapi karena ini masuk post Myers dan kita menyetujui permintaan tambahan sekitar 1,7 triliun oleh Kementerian Haji dan Umroh, yang menjadi perdebatan kita posnya dari mana. Tidak boleh dari BPIH karena itu sudah diputuskan. Itu harus dari APBN, misalnya dari biaya tak terduga. DPR akan selalu melihat bahwa kita tidak ada kendala, ya. Tetapi itu tadi soal transparansi, ini negara loh. Tidak boleh diputuskan secara personal, apalagi emosional, tapi diputuskan lewat mekanisme konstitusional. Maman berharap dengan mekanisme birokrasi yang kini dinilai lebih fleksibel dan adanya dukungan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, proses persetujuan tambahan anggaran melalui APBN tidak akan mengalami banyak kendala. Adila dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas membuat arah kebijakan penggunaan dana otonomi khusus pemerintah Provinsi Aceh yang dilakukan secara akuntabel, transparan, dan juga profesional. Dana otonomi khusus atau Otsus Aceh secara hukum akan berakhir pada Januari tahun 2027. DPR RI bersama Kemendagri sepakat mendukung perpanjangan Otsus Aceh untuk 20 tahun ke depan hingga 2048, guna menopang pembangunan dan pelayanan dasar.
Balik DPR RI mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas membuat arah kebijakan dan evaluasi terkait penggunaan dana otonomi khusus pemerintah Provinsi Aceh. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menegaskan pengelolaan dana otsus Aceh ke depan harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran ada 2 postur anggaran, yaitu anggaran APBN, kemudian juga ada anggaran yang terkait dengan dana otonomi khusus. Kami dari DPR mengusulkan agar pengelolaan dana otonomi khusus ini perlu dibentuk badan baru, yaitu badan pengelola terhadap dana otonomi khusus. Sehingga dana otonomi khusus itu nanti akan dievaluasi setiap tahun. Perencanaannya itu oleh badan, dan badan ini sumber daya manusianya terdiri dari pusat dan daerah, sehingga nanti bisa ada komunikasi interaktif antara daerah dengan pusat, baik dalam perencanaan skala nasional maupun juga skala daerah. Nah, ini prinsip dasar yang harus dilakukan. Firman menegaskan, tujuan utama pembentukan lembaga pengelola dana otsus adalah agar program dan anggaran yang diberikan pemerintah benar-benar menjadi instrumen strategis untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas serapan anggaran semata. Fajar Ilhami dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di sektor industri migas harus dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasi. CSR tidak boleh sekedar menjadi formalitas, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan real seperti peningkatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigil ya? Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester, udah bisa bayar SPP dulu. Bayar SPP dulu. Biasa bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak 1 tahun sekali. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mamang? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, pengelolaan yang tepat dan juga transparan dan berkelanjutan menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan merata. Dengan komitmen tersebut, DPR RI mendorong seluruh pelaku industri migas untuk menjadikan CSR sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri migas adalah fondasi utama pembangunan ekonomi nasional, ketahanan energi, dan menopang sektor transportasi, serta menjadi penggerak ekonomi global. Untuk itu, keberadaan industri migas di daerah
diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan industri. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya efek berantai ekonomi yang terukur dan tepat sasaran. CSR yang diberikan dapat berupa program pemberdayaan, peningkatan pendapatan, serta perluasan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat. Banyu Urip itu ada di Bojonegoro, menekankan pentingnya trickle down efek ekonomi yang bisa dirasakan manfaat langsung. Utamanya ada istilahnya di ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu intinya masyarakat di sekitar proyek itu harus mendapatkan CSR dan sampai harus bisa diukur keberhasilannya, misalnya mengurangi angka kemiskinan. Artinya kehadiran proyek itu terukur betul melalui survei yang valid. Bojonegoro misalnya memang secara terus-menerus secara kabupaten dia meningkat. Dari semula menjadi kabupaten termiskin di Jawa Timur, sekarang ranking 11. Jadi sementara Tuban masih di ranking kelima. Program CSR harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dibuktikan melalui survei yang valid dan data yang akurat. Melalui pelaksanaan CSR yang efektif dan berdampak secara ekonomi, kehadiran industri migas menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sektor aquaculture memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi. Namun berbagai tantangan seperti infrastruktur, biaya pakan, kualitas benih, dan akses pasar masih menjadi kendala. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali di TVR 17, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi guna mengatasi permasalahan tersebut agar sektor aquaculture dapat berkembang optimal dan berdaya saing. Pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Komisi 4 DPR RI. Dan pemirsa, Komisi 4 DPR RI baru saja menyelesaikan dari rapat terkait dengan menyerap aspirasi dari beberapa elemen masyarakat, terkhususnya para pelaku usaha di aquaculture. Pemirsa, aquaculture sendiri diproyeksikan akan menjadi penyokong tidak hanya di dalam kedaulatan pangan, tetapi juga energi, biomaterial, dan juga farmasi. Dan di sini DPR RI mengumpulkan materi yang nantinya akan digunakan dalam kebijakan yang mampu mendorong perekonomian hijau dan juga kesejahteraan para pelaku aquaculture sendiri. Dan pemirsa, kita akan bahas selengkapnya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Ellen Esser dari fraksi Demokrat. Ibu, izin sejauh mana dari dorongan Komisi 4 terkait dengan hilirisasi dari budidaya aquaculture? Ya, dari hasil rapat dengar pendapat tadi dengan MAI, Masyarakat Aquaculture Indonesia, bahwa pentingnya hilirisasi ya yang berkaitan dengan aquaculture. Nah, aquaculture ini kita fokus tadi mulai dari rumput laut ya, bahwa rumput laut ini
Indonesia adalah negara dengan peringkat yang peringkat atas ya untuk produksi rumput laut. Ya, namun akhir-akhir ini para pelaku budidaya rumput laut ini merasa bahwa terjadi penurunan. Nah, apalagi kalau dilihat dari data yang ada, bahwa data dari statistik itu berbanding jauh ya perbedaannya dengan data yang ada di MAI ya, sehingga perlu ada sinkronisasi antara data budidaya rumput laut ini sehingga tidak jomplang ya, karena pemerintah juga dalam rangka mendukung budidaya rumput laut ini selalu berdasarkan data ya, data statistik. Berapa data dari para pelaku budidaya rumput laut ini berapa? Ternyata cukup jomplang. Nah, ini yang harus perlu ada sinkronisasi dari pemerintah dalam hal ini statistik bersama-sama dengan para pelaku budidaya rumput laut. Jadi tadi juga setelah rapat kami sudah sempat bincang-bincang untuk nanti kita akan tindak lanjuti masalah ini. Mungkin Ibu, itu saja. terkait dari keluhan dari pembudidaya juga mengeluhkan terkait pakan yang mahal dan juga teknologi masih terbatas. Bagaimana dari Komisi 4, komitmen dari Komisi 4 memastikan nih Pak, Bu, realisasi anggaran dari kementerian yang terkait menyasar pada subsidi pakan dan juga perkembangan teknologinya, Pak? Ya, jadi memang kami juga kaget ternyata pakan ikan ini dia dari tepung ikan, ya, dan itu harganya lumayan mahal di pasaran. Cuman tadi ada kabar baiknya bahwa untuk pembuatan tepung ikan ini ada tadi salah satu profesor yang sudah menyampaikan mereka sudah melewati penelitian gitu dan sudah uji coba bahwa mereka sudah mendapatkan solusi untuk pembuatan pakan ikan sehingga harga bisa ditekan, bisa lebih murah, karena apa yang menjadi tujuan dari Bapak Presiden kita ya, bahwa ketahanan pangan itu harus secepatnya ya terjadi di Indonesia, tentunya harus didukung juga dengan salah satunya adalah pakan ikan, dan tujuannya supaya para pelaku kelautan ini ya, dalam hal ini para nelayan dan lain-lain, mereka juga akan mendapatkan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan ini bisa tercipta kalau benar-benar ada perhatian yang lebih dari pemerintah, dalam hal ini KKP dengan Komisi 4 untuk mendorong hal ini bisa terjadi, sehingga ke depan harapan kami bahwa pakan ikan ini sudah bisa diproduksi di Indonesia, karena tadi belum secara gamblang tapi infonya mereka sudah bisa membuat pakan ikan. Untuk terkait dengan modernisasi dari sarana prasarana ya seperti apa? Ya, itu mungkin nanti setelah kami rapat raker dengan Kementerian KKP ya. Tapi intinya kami dari Komisi 4 berupaya keras supaya hilirisasi ini bisa secepatnya sukses ya. Tentunya modernisasi dari alat-alat yang berkaitan dengan perikanan ini harus kita dorong ya, sehingga bisa tercipta nantinya. Ya, terima kasih banyak Ibu Ellen. Terima kasih Mas. Ya, izin ya. Siap. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Ellen Esther, terkait dengan perkembangan dari aquaculture di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa.
pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Bisa jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Puskesmas. Oh gitu. Agak menggigil. Gigil ya? Agak flu. Oh gitu. Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksi 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester udah bisa bayar UKT. Bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virus itu bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa Banyak tuh? tunggakan. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu membahas terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang lama mengabdi harus dipercepat. Kita lihat informasi dari kaca Anda, di sini banyak media online yang membahas terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang telah lama mengabdi tidak boleh lagi tertunda. DPR RI memandang bahwa dedikasi para guru honorer selama bertahun-tahun merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan nasional meski kerap dihadapkan pada keterbatasan dan penghasilan dan kepastian status. Oleh karena itu, percepatan langkah konkret dari pemerintah menjadi keharusan, baik melalui pengangkatan bertahap, skema penggajian yang layak, maupun perlindungan kerja yang lebih pasti dan berkeadilan. DPR RI juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Kebijakan yang berpihak pada guru honorer harus disusun dengan data yang akurat serta mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Dengan komitmen yang kuat, peningkatan kesejahteraan guru honorer bukan hanya menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dan kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online sore hari ini, yaitu hak imunitas bukan berarti anggota DPR kebal hukum. Kita lihat informasi dari kaca Anda. Di sini ada berita terkait dengan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Agung Widiantoro, yang menegaskan bahwa hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan terhadap hukum. Hak tersebut sejatinya diberikan untuk melindungi anggota dewan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, terutama dalam menyampaikan pendapat dan menjalankan tugas pengawasan, bukan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap anggota DPR tetap terikat pada prinsip akuntabilitas dan wajib menjunjung tinggi etika serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
DPR RI melalui MKD berkomitmen untuk menjaga marwah lembaga dengan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Penegasan ini menjadi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga, sekaligus meneguhkan bahwa tidak ada satupun pihak yang berada di atas hukum. Dengan demikian, hak imunitas harus dipahami sebagai instrumen perlindungan dalam bekerja, bukan sebagai celah untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu peningkatan kesejahteraan guru honorer yang lama mengabdi harus dipercepat, serta hak imunitas bukan berarti anggota DPR kebal hukum. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Alfat. Selamat sore. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.